Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Saya dari kelas manajemen 2 Reg B dan saya adalah mahasiswa semester 4. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS manajemen telekomunikasi dan informasi. Jadi apa sih yang dimaksud telekomunikasi? Jadi telekomunikasi itu adalah sistem untuk mengkomunikasikan data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Fungsi transmisi yaitu mengirim data dan menginformasikan dari suatu pihak ke pihak lain. Jadi apa sih fungsi interference? Jadi fungsi interference itu adalah hubungan antara dua perangkat keras atau dua sistem komputer yang merupakan titik di mana dua sistem saling berkomunikasi antara satu dan lainnya. Apa sih yang dimaksud dengan media komunikasi? Jadi media komunikasi itu adalah salah satu upaya untuk dapat menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa, siapa, melalui saluran apa, pada siapa, serta dan akan memberikan dampak apa. Apa sih yang dimaksud dengan internet? Jadi internet itu adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari internet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol IP. Apa sih yang dimaksud extranet? Jadi extranet itu merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Intranet adalah jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup sempit, bahkan dapat dikatakan privat apabila dibandingkan dengan internet. Untuk apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Jadi untuk sistem informasi fungsional yang umum adalah sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi SDM. Apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Jadi sistem informasi manajemen merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu lembaga yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur. Sistem pemrosesan. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi yang merupakan sebuah sistem yang menjalankan dan mencatat transaksi harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Contohnya itu adalah memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Jadi sistem informasi pemasaran itu adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. E-commerce adalah model usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjual produk secara online. Jenis-jenis dari e-commerce itu yaitu business to business, business to customer, customer to customer, dan customer to business. Keuntungan dari e-commerce sendiri ini adalah para produsen bisa menghemat waktu dalam melakukan penjualannya karena bisa dilakukan secara online. Kegagalan e-commerce adalah kegagalan e-commerce yang sering terjadi itu adalah produk yang kurang fokus, tidak punya keunikan, fotografi produk yang buruk,
kurangnya investasi dan keuangan yang buruk. Supply chain management adalah suatu aktivitas pengolahan berbagai kegiatan demi mengubah bahan mentah hingga menjadi barang jadi dan dikirim oleh sistem distribusi kepada konsumen. Jadi apa sih jenis supply chains? Jadi jenis supply chain ini sendiri adalah upstream supply, internal supply, downstream supply. Jadi untuk permasalahan supply chains itu sendiri adalah ketidakefisienan dalam rantai pasokan, seperti kekurangannya suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang memadai, persediaan barang jadi yang berlebih, atau biaya transportasi yang tinggi. Hak kekayaan intelektual. Apa sih yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? Jadi hak kekayaan intelektual ini adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya. Jadi manfaat dari hak kekayaan intelektual ini adalah bagi pemilik karya, haki itu melindungi kreativitas sehingga orang lain tidak sewenang-wenang menggunakan karya yang sudah kita buat. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.